Halo, selamat datang di channel Seven Sky. Buat kalian yang baru tahu channel ini, di sini kita akan membahas tentang album-album dari sebuah grup band atau penyanyi dan juga evolusi seorang public figure dari waktu ke waktu. Kali ini saya akan coba membahas perjalanan terbentuknya band Gigi, serta album demi album yang mereka lahirkan. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai saja videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys. Gigi adalah grup musik pop rock Indonesia. Gigi dibentuk oleh Dewa Bujana pada tahun 1994 di Jakarta. Pada awalnya grup musik ini terdiri atas Dewa Bujana sebagai gitaris, Thomas Ramdhan sebagai basis, Armand Maulana sebagai vokalis, Ronald Fristianto sebagai drummer, dan Arya Baron sebagai gitaris. Sampai dengan video ini dibuat tahun 2023, Gigi sudah menelurkan 13 album studio, 9 album religi, 2 album The Best, 1 album soundtrack dan beberapa album kompilasi bersama musisi-musisi Indonesia lainnya. Tanggal 22 Maret 1994, 2 tahun sebelumnya Dewa Bujana sudah menyimpan keinginan untuk membentuk sebuah band dengan 2 pemain gitar. Keinginan tersebut akhirnya terwujud dengan terbentuknya Gigi. Sebelum tergabung dalam jajaran Gigi, Bujana, gitar, Thomas, bass, Armand, vokal, Ronald, drum, dan Baron, gitar, mereka semua sudah terlebih dahulu malang melintang di dunia musik Indonesia. Kelimanya menceburkan diri ke kolam kreativitas yang sama, tempat mereka harus mengolah daya cipta dan menyelaraskan gaya bermusik. Album pertama yang mereka lahirkan yaitu Angan, menjadi saksi betapa masing-masing personel masih bermain menuruti kata hatinya sendiri-sendiri. Warna musik yang mereka usung masih belum terang dan jernih betul dan band Gigi resmi dibentuk di Jakarta. Nama band Gigi sendiri tercetus setelah para personil Gigi tertawa melihat gigi depan Ronald yang patah. Setelah itu mereka menasbihkan formasi awal mereka adalah Dewa Bujana, gitar, Thomas Ramdhan, bass, Armand Maulana, vokal, Ronald Fristianto, drum, dan Arya Baron, gitar. Baru 1 tahun berkarya, Gigi sudah didera masalah. Setelah album Dunia 1995 dirilis, Arya Baron memutuskan hengkang dari Gigi untuk melanjutkan sekolah di Amerika. Baron keluar justru pada saat band tersebut mulai merasakan angin segar buah kerja keras mereka dalam meramu musik. Lagu Janji dalam album tersebut berhasil melejitkan Gigi ke atas panggung industri musik Indonesia sebagai grup yang diperhitungkan keberadaan dan musikalitasnya. Sepeninggalan Baron ke Amerika, Gigi tinggal main berempat saja. Formasi mereka saat itu Bujana, gitar, Armand, vokal, Thomas, bass, dan Ronald, drum. Setelah Arya Baron keluar dari Gigi, Bujana main tunggal di sektor petik gitar. Gigi memutuskan untuk tidak mencari pengganti Baron karena secara bobot musikalitas Bujana masih sanggup menalangi peran yang ditinggalkan Baron. Setelah Baron kembali dari Amerika, Baron kembali masuk ke dalam Gigi tapi sebagai jajaran manajemen. Pada 18 Mei 1996, Thomas hengkang dari Gigi akibat dicengkeram kecanduan putau pada kadarnya yang terparah. Dia buntu, tumpul, limbung. Terjerumusnya Thomas ke dalam jebakan narkoba justru terjadi saat Gigi telah menandatangani banyak sekali kontrak untuk tur. Thomas tidak dapat mengikuti padatnya kegiatan yang sudah ada dalam daftar jadwal Gigi. Opet, yang merupakan kru Thomas, dipilih sebagai pemain pengganti untuk setumpuk sisa panggung tur Gigi karena dia yang paling akrab mengenali ciri bass linenya Thomas. Di awal tahun 1997 hanya tinggal 2 personel saja yang masih berdiri di band Gigi. Sepulangnya dari panggung di San Francisco, Amerika Serikat, Ronald memutuskan keluar dari Gigi untuk mengikuti jejak Thomas. Keluarnya Ronald karena kesetia kawanannya dengan Thomas untuk menyimpan sebuah misteri. Tidak banyak orang yang tahu mengapa Ronald tiba-tiba menetapkan hati untuk cabut dari band yang sudah dia rintis sejak pertama berdiri band Gigi.
Ternyata terjadi sebuah perselisihan internal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan musik antara Ronald dan personel Gigi lainnya. Ronald marah besar karena menganggap kawan-kawannya di Gigi mencampuri urusan pribadinya. Suasana kalut, panas, jenuh, jemu. Meski sudah dibujuk, Ronald sudah tak dapat ditahan lagi, hatinya sudah mantap tetap ingin keluar dari band Gigi. Arman dan Bujana saat itu sudah hampir patah arang dan lempar handuk ke arena tarung industri musik Indonesia. Keluarnya Thomas dan Ronald merupakan cobaan yang amat berat sehingga keduanya hampir saja memutuskan untuk membubarkan Gigi dan membentuk duo. Tapi lewat pemikiran yang jernih, mereka nekat untuk melanjutkan berkarya di band Gigi. Dalam permainan bass, Opeth sama sekali tidak canggung dan bisa menjadi pengganti yang baik bagi Thomas. Beberapa waktu menjadi krunya Thomas, bisa dibilang Opeth jadi hafal luar kepala bass lainnya Thomas. Kemudian untuk mengisi posisi drum yang ditinggalkan Ronald, nama Budi Haryono melintas dalam benak Bujana dan Arman. Keduanya telah mengenal Budi sejak dia main di Jamrock, cikal bakal band Jamrud. Budi sendiri pernah melamar untuk menjadi pemain tambahan untuk Gigi, tetapi untuk suatu alasan dia tidak diterima. Singkat cerita, Budi ditarik masuk ke dalam barisan band Gigi pada saat penggarapan album 2x2. Budi dan Opeth keduanya pun muncul di sampul depan album tersebut. Album 2x2 ini, secara proses penciptaan, bisa dibilang sebagai album paling eksklusif yang pernah dikerjakan Gigi. Beberapa musisi dunia seperti Billy Sheehan, Harry Kim, Arturo Velasco, dan Eric Marienthal ikut terlibat di pengerjaan album 2x2. Jadi setelah album 2x2 selesai dan rilis, Gigi menetapkan personel mereka adalah Arman Maulana, vokal, Dewa Bujana, gitar, Budi Haryono, drum, dan Opeth, bass. Pada saat Gigi telah menandatangani kontrak tur 33 kota untuk promosi album Kilas Balik tahun 1998 bersama Email dan Deteksi, Opeth menyatakan keinginannya untuk keluar dari Gigi. Dia menyanggupi tur 33 kota itu tetapi mensyaratkan bahwa begitu tur berakhir dia hengkang dan harus Thomas yang menggantikan posisinya. Ketika itu Thomas sudah lepas dari kecanduannya terhadap narkoba dan sedang menggarap proyek album Ideologi, Sikap, dan Otak bersama Ahmad Band. Proyek itu membuatnya kerap bertandang ke Jakarta dan bertemu dengan personel Gigi yang lain. Bujana dan Arman mengajak Thomas untuk kembali mengisi bermain bass untuk album terbaru Gigi, Baik tahun 1999. Sehari setelah ajakan itu Thomas pun balik menjadi personel Gigi lalu Gigi undur diri sementara dari keramaian karena ingin konsen untuk menggarap album baru mereka di daerah Puncak, Bogor. Setelah Thomas Ramdhan kembali ke Gigi, personel Gigi saat itu adalah Arman Maulana, vokal, Dewa Bujana, gitar, Thomas Ramdhan, bass, dan Budi Haryono, drum. Tahun 2004, saat Gigi sedang mempersiapkan album terbaru mereka. Proyek Sisipan, pengerjaan album original soundtrack untuk film komedi romantis, Brownies, kondisi kesehatan Budi menurun drastis secara tiba-tiba. Sebetulnya permainan drum Budi sudah menunjukkan gelagat menurun sejak proses rekaman album Salam ke-8. Campur aduk perkara kejenuhan dan sikap bermusik yang sudah mirip seperti kerja di pabrik, berpengaruh besar terhadap kebugaran tubuh Budi. Arman, Bujana, dan Thomas menunggu kesehatan Budi pulih, namun kondisi Budi tak kunjung membaik. Dengan kondisi kesehatan Budi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas yang berat, otomatis posisi pemain drum tidak ada yang mengisi. Atas saran Budi sendiri dan persetujuan dari personel lainnya, Hendy diajak untuk mengisi kekosongan pemain drum tersebut sebagai pemain adisional. 19 Oktober 2004, Gigi menggebrak musik Indonesia. Mereka menggarap album religi untuk pertama kalinya yang diberi titel Raihlah Kemenangan. Mereka mencoba menyanyikan lagu berjudul Tuhan milik Bimbo dan lagu-lagu bertema Islami lainnya. Gigi menjadi pelopor band pop rock Indonesia yang menggarap album religi dan bisa dibilang mereka cukup sukses di album ini,
sehingga banyak band-band Indonesia lainnya yang mengikuti jejak Gigi untuk menggarap album religi. Setelah album soundtrack Brownies selesai, segera Gusti Hendy direkrut menjadi personil tetap Gigi pada tahun 2005. Saat itu personil Gigi adalah Arman Maulana, vokal, Dewa Bujana, gitar, Thomas Ramdhan, bass, dan Gusti Hendy, drum. Hendy hadir sebagai suntikan semangat muda dan gagasan baru pada musik Gigi. Dengan cepat Hendy berhasil menyamakan frekuensi dengan Thomas sebagai penjaga ritme yang klop dan kompak. Dan Gigi pun segera menggarap album Next Chapter di tahun 2005. Pada tahun 2018, Gigi resmi mengadakan tur reuni 25 tahun perjalanan Gigi bersama mantan personelnya Arya Baron dan Ronald Fristanto. Sampai saat video ini dibuat tahun 2023, band Gigi masih aktif manggung baik secara off-air maupun on-air dengan personil tetapnya adalah Arman Maulana, vokal, Dewa Bujana, gitar, Thomas Ramdhan, bass, dan Gusti Hendy, drum. Dan di tahun 2023 ini Gigi melakukan Road to 30 Anniversary. Angan adalah album musik pertama karya Gigi yang dirilis pada tahun 1994. Berisi 9 buah lagu dengan hit single lagu yang berjudul Angan dan Kuingin. Namun sayang album ini kurang sukses di pasaran. Kurangnya promosi dan tidak adanya pengelolaan manajemen menjadi penyebab utama kegagalan album pertama grup musik ini. Album ini diedarkan kembali oleh Sony Music pada tahun 2004, bersamaan dengan album Dunia, 3/4 dan album 2x2 sebagai album edisi terbatas yang dikhususkan untuk fans Gigi. Dunia adalah album musik karya Gigi yang dirilis pada tahun 1995. Berisi 9 buah lagu dengan hit single lagu yang berjudul Janji dan Nirwana. Album ini terbilang sukses dengan penjualan 400.000 kopi sehingga band Gigi mendapat penghargaan sebagai kelompok musik terbaik. Album ini adalah album terakhir Gigi bersama Arya Baron dan setelah merilis album ini Baron telah resmi keluar dari Gigi. Setelah Baron hengkang dari Gigi, posisi gitaris yang sebelumnya melibatkan 2 personel yaitu Arya Baron dan Dewa Bujana, kini hanya ditangani oleh Dewa Bujana saja. 3/4 adalah studio album dari grup musik Gigi yang dirilis pada tahun 1996. Lagu andalan dari album ini adalah Oh 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 dan juga Damainya Cinta. Album ini merupakan album terakhir Gigi bersama Thomas Ramdhan dan Ronald Fristianto. Setelah kedua personilnya keluar, Gigi hanya tinggal 2 personil saja yaitu Arman Maulana dan Dewa Bujana. Posisi Thomas dan Ronald digantikan oleh Opet Alatas sebagai pemain bass dan Budi Haryono sebagai drummer. Album 2x2 adalah album keempat Gigi yang dirilis pada tahun 1997. Personel Gigi di album ini adalah Arman Maulana, vokal, Dewa Bujana, gitar, Budi Haryono, drum, dan Opet Alatas, bass. Penggarapan album ini melibatkan banyak musisi di luar Gigi seperti Indra Lesmana dan Gilang Ramadan, bahkan musisi luar negeri Billy Sheehan, pemain bass Mr. Big, juga terlibat di album ini. Penggarapan albumnya sendiri selain dilakukan di Indonesia juga dilakukan di Amerika. Kilas Balik adalah album musik kelima karya Gigi. Dirilis pada tahun 1998. Lagu utama dari album ini ialah Terbang dan Dimanakah Kau Berada. Tahun 1998 adalah tahun pembuktian bagi Gigi. Konsep musik yang sempat sedikit berubah akibat penyesuaian dengan personel yang baru. Pindah perusahaan rekaman ke Sony Music Indonesia adalah pilihan yang tepat. 19 Juni 1998, sepulangnya Gigi Show di Malaysia, album Kilas Balik dilempar ke pasar. Tidak diduga hasilnya, dengan kerjasama yang baik antara manajemen Gigi dan Sony Music Indonesia mengemas promosi album, tingkat penjualan kasetnya terhitung laku keras. Penjualan kaset dan CD-nya mencapai angka 300.000 kopi.
Prestasi lain yang diperoleh pada tahun 1998 pun sangat menggembirakan seperti di Anugerah Musik Indonesia. Gigi menggondol beberapa kategori seperti grup terbaik, penyanyi terbaik, lagu terbaik, dan nominasi cover kaset terbaik. Sedangkan dari media cetak, Gigi dinobatkan sebagai grup pop rock terbaik 1998 dan grup paling bersinar 1998. Baik merupakan album musik ke-6 karya Gigi, dirilis pada tahun 1999. Di album ini kembali terjadi perubahan formasi, karena hengkangnya Opeth Alatas dari Gigi sebagai basis. Album ini sekaligus menandai kembalinya Thomas ke dalam grup Gigi sebagai basi setelah sempat keluar tahun 1996. Lagu utamanya di album ini ialah Hinakah. Tahun 2001, Gigi merilis album ke-7 yang diberi titel Untuk Semua Umur dengan lagu andalan antara lain Jomblo dan Diva. Album Untuk Semua Umur juga dirilis di Malaysia dengan label Sony Music Malaysia. Salam ke-8 adalah album ke-10 Gigi jika ditotal keseluruhan album yang telah diproduksi. Namun jika dihitung sebagai album, ini adalah yang ke-8 jika dihitung dari album-album terbaru Gigi. Memuat 10 buah lagu dengan lagu andalan Terima Saja. Album ini menjadi rekaman terakhirnya bersama Budi Haryono sebagai drummer. Setelah menyelesaikan rekaman album ini, Budi langsung keluar dari band Gigi pada 2004 dan posisinya sebagai drummer digantikan oleh Gusti Hendy. Tahun 2004, Gigi mendapat kesempatan menggarap album soundtrack untuk film Brownies. 19 Oktober 2004, Gigi menggebrak musik Indonesia. Mereka menggarap album religi untuk pertama kalinya yang diberi titel Raihlah Kemenangan. Mereka mencoba menyanyikan lagu berjudul Tuhan milik Bimbo dan lagu-lagu bertema Islami lainnya. Gigi menjadi pelopor band pop rock Indonesia yang menggarap album religi dan bisa dibilang mereka cukup sukses di album ini, sehingga banyak band-band Indonesia lainnya yang mengikuti jejak Gigi untuk menggarap album religi. Next Chapter merupakan album studio utama ke-9 dan ke-13 secara keseluruhan karya Gigi. Dirilis tahun 2006, lagu terpopulernya ialah Kepastian Yang Kutunggu dan Bila. Di album ini merupakan album debut Gusti Hendy sebagai drummer Gigi. Pintu Sorga adalah album studio spesial ketiga dan ke-14 secara keseluruhan karya Gigi yang dirilis pada tahun 2006. Menampilkan 10 tembang rohani Islam di mana kebanyakan isinya adalah lagu Islami populer yang musiknya diaransemen ulang secara segar oleh Gigi dengan napas pop, rock, hingga punk dan new wave. Peace, Love and Respect merupakan album studio ke-10 dan ke-15 secara keseluruhan karya Gigi yang dirilis pada tahun 2007. Lagu andalan dalam album ini ialah Nakal dan 11 Januari. Selain itu, Gigi juga mendaur ulang lagu lama milik Anggun C. Sasmi yang berjudul Kembalilah Kasih. Jalan Kebenaran merupakan album studio spesial ke-4 dan ke-16 secara keseluruhan karya Gigi yang dirilis tahun 2008. Lagu andalan dalam album ini ialah Gerbang Cintamu dan Jalan Kebenaran. Di usianya yang ke-15 tahun, Gigi membuat album yang bertitel Gigi. Ini merupakan album studio ke-11 dan ke-17 secara keseluruhan karya Gigi. Dirilis tahun 2009, lagu andalan dalam album ini ialah Ya 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 dan My Facebook. Amnesia merupakan album musik kompilasi beberapa lagu rohani Gigi bersama Omelet, Dewi Gita, Solitaire Edik, Tohpati, dan Iis Dahlia. Dirilis tahun 2010, dengan lagu andalan dalam album ini ialah Amnesia. Sweet Seventeen adalah album musik studio karya band Gigi yang dirilis pada tahun 2011. Berisi 10 buah lagu dengan lagu Bye Bye sebagai lagu utama album ini. Aku dan Aku adalah album studio spesial kelima karya Gigi yang dirilis pada tahun 2012. Album ini memuat 7 lagu, terdiri dari 2 lagu baru dan sisanya adalah lagu religi yang pernah dirilis Gigi sebelumnya. Hit single dari album ini adalah Cintailah Mereka,
yang dijadikan lagu tema Rumah Yatim serta Aku dan Aku yang dijadikan lagu tema sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 6. Live at Abbey merupakan album musik karya Gigi yang dirilis pada tahun 2014. Lagu utamanya di album ini ialah Tak Lagi Percaya. Dalam album ini, Gigi memperkenalkan 9 lagu baru dengan hits pertama yang berjudul Seseorang. Selain rekaman live, album ini memiliki sedikit perbedaan dengan album-album Gigi sebelumnya. Di album ini, Gigi mempercayakan beberapa lagu yang penulisan lirik dan aransemennya dilakukan orang di luar personel mereka, seperti BMB dan Eros dari Sheila On. Mohon Ampun adalah album musik religi ke-6 karya Gigi. Dirilis tahun 2015 yang berisikan 10 buah lagu, 1 lagu baru dan 9 lagu lama yang diaransemen ulang, dengan hit single lagu yang berjudul Mohon Ampun. Pengerjaan album ini tidak melibatkan Dewa Bujana, karena ia sedang mengerjakan rekaman solo gitar di Amerika Serikat. Setia Bersama, Menyayangi dan Mencintai, ini adalah album bertema religi ke-9 bagi Gigi, di luar album lain yang pernah dirilis oleh band Gigi. Album ini mengangkat hubungan horizontal dan vertikal, yakni hubungan antara sang pencipta dengan manusia, demikian pula hubungan antara sesama manusia. Selain itu, album ini menjadi ajang yang disebut Gigi Reunion. Dalam salah satu lagu, Gigi melibatkan mantan personel seperti Arya Baron, Ronald Fristianto, Budi Haryono, dan Opet Alatas. Nah, itulah tadi sejarah terbentuknya band Gigi, beserta album-album yang mereka hasilkan. Sampai saat ini Gigi masih tetap eksis bermusik. Bagi teman-teman Gigi kita yang lebih paham sejarahnya band Gigi, boleh komen jika video ini ada yang kurang atau salah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys.